Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum. Selamat datang buat teman-teman Syafikers semua yang udah join di Invest Sharing malam ini. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan Invest Sharing yang kita adakan lagi setelah bulan Januari kemarin kita kosong dengan konsep yang berbeda. Nah, sedikit cerita tentang Invest Sharing. Jadi, Invest Sharing ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Syafiq untuk mengedukasi teman-teman semua mengenai investasi, kemudian keuangan, dan sekitarnya. Jadi, buat teman-teman Syafiqers semua yang udah gabung, ini adalah Invest Sharing pertama kita setelah berbulan-bulan kita lewat live IG. Sekarang kita coba dengan Zoom meeting. Harapannya nanti dari narasumber bisa menyampaikan lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan dari teman-teman Syafikers bisa diskusi itu. Nah, buat teman-teman Syafikers yang baru gabung bisa di mute dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz Hamdi sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada Erik Ustadz. Oh, ada Erik, Masya Allah. Gimana Erik? Sehat, Erik? Sehat, Masya Allah. Mungkin sedikit informasi nih buat teman-teman. Afwan, Mas Wira dipotong sedikit nih. Ustadz ini, qadarullah, beliau saat ini masih menjalani sunnah. Teman, Masya Allah, beliau tetap bersedia untuk bergabung bersama kita nih dan memberikan ilmunya, Masya Allah. Kita doakan semoga Ustadz dan keluarga segera Allah berikan kesembuhan dan Allah selalu Allah lindungi, Masya Allah. Amin. Sebetulnya saya hat-trick, cuman protokolnya nggak boleh keluar gitu. Siap, Ustaz. Allah Ustaz. Ustaz, Anda mau izin, insya Allah nanti malam ini yang memandu akan dengan Mas Wira. Mungkin Anda pernah ketemu dengan beliau, Ustaz. Iya. Silakan pekan lanjut, Anda Mas ketemu Wira. beliau. Siap, Masya Allah. Alhamdulillah, kemarin nggak ketemu Ustadz. Qadarullah kan. Oh iya betul. Bogor, ya. Ana masih isoman juga, Allah Ustaz. Iya. Ya, syafakumullah dan Jazakumullah khair. Alhamdulillah Ustadz, ini kita nunggu sebentar buat teman-teman. Jadi iya, nggak apa-apa. Saya mau membacakan sedikit tata tertib untuk kegiatan Invest Sharing kita malam ini. Jadi insya Allah supaya kegiatan Invest Sharing kita malam ini lebih kondusif dan lebih khidmat lagi, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh teman-teman Syafikers semua. Yang pertama, sebagaimana ketika kita menuntut ilmu harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, selalu dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, kemudian catat yang penting dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga perhatikan juga adab-adab ketika berinteraksi dengan sesama, ketika baik itu di chat maupun nanti mengajukan pertanyaan. Selalu saat kegiatan Invest Sharing ini diharapkan buat teman-teman Syafikers semua untuk memberikan nama yang terdaftar di Syafiq, jadi biar kita bisa cek juga. Kemudian ketika tanya jawab, kita persilahkan buat teman-teman Syafikers untuk bertanya melalui kolom komentar, nanti akan dipilih oleh host. Dan jika pertanyaannya butuh diskusi lebih detail, kita persilahkan untuk unmute. Jadi selama kegiatan berlangsung, buat teman-teman Syafikers di mute dulu, jadi biarkan Ustadz yang menyampaikan materinya seperti itu. Kemudian nanti ketika setelah tanya jawab, kita juga ada sesi kuis Ustadz. Jadi alhamdulillah ada buku dari Ustadz Aminur Baiz yang sudah agak istimewa ini Ustadz. Jadi sudah ditandatangani oleh beliau sendiri. Masya Allah. Kemudian jadi alhamdulillah request dari Ustadz Amin, kemudian beliau juga menandatangani. Jadi bisa dibilang ini buku yang cukup unik lah ya, nggak ada di pasaran gitu. Gitu. Kemudian untuk peserta akhwat kita harapkan untuk mematikan video selama kegiatan berlangsung, dan selama kegiatan berlangsung dilarang menggunakan kata-kata yang berbau sara dan pornografi. Segala tindakan yang tidak pantas, admin akan melakukan tindakan yang diperlukan seperti itu. Dan insya Allah kegiatan kita malam ini, Invest Sharing malam ini didukung juga oleh TR Izzah, Droban Izzah, dan BERT Indonesia Muslimer. Jadi salah satu hadiah dari kuis malam ini akan disponsori oleh BERT Indonesia. Nah,
sedikit untuk acara seperti itu, nanti sebelum kita akhiri acara ada form yang minta tolong dari teman-teman Syafikers semua untuk diisi supaya penilaian terhadap acara ini nanti ke depannya biar bisa lebih baik lagi seperti itu. Itu aja dari saya Ustadz selaku moderator. Saya serahkan ke antum Ustadz untuk materi malam ini dengan tema yang cukup penting buat kita semua perhatikan. Jadi buat teman-teman Syafikers semua untuk siapkan alat tulisnya, dicatat apa yang penting dari Ustadz Hamdi. Jadi tema malam hari ini adalah investasi terbesar mengembangkan harta untuk masa depan. Dari saya sekian Ustadz, monggo silahkan untuk disampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul dalam satu forum yang semoga Allah berkahi. Dan sebelum Ana mulai, ya saya berterima kasih kepada Syafiq dan tim atas undangannya, dan juga saya yakin bahwa perkumpulan seperti ini, pertemuan seperti ini tidak lain dan tidak bukan kecuali tujuannya adalah sebuah kebaikan. Ya apalagi yang disampaikan adalah ilmu, yang dipaparkan adalah ilmu, dan yang didiskusikan adalah ilmu. Terlebih ilmu itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Maka ini masuk dalam keutamaan menuntut ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah ketika Allah menjadikan orang tersebut mengerti tentang agama. Sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik kepada setiap orang yang ikut serta dalam mensukseskan acara ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pembicaraan yang berjudul investasi terbesar, investasi akhirat. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga ayat ini adalah dalil yang tegas yang menjelaskan tentang tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu agar mereka menyembah Allah, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang tujuan dari diciptakannya alam semesta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Kemudian Allah menurunkan perintah-perintahnya di antara langit dan bumi. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan perintah-perintahnya? Kata Allah di akhir ayat ini, lita'lamu, agar kalian berilmu. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian berilmu bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga 2 ayat ini, kata para ulama, adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dan alam semesta. Kalau di surat Az-Zariyat tadi,
tujuannya adalah agar manusia beribadah. Kalau di surat At-Talaq ayat 13, tujuannya adalah agar manusia berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah dua perkara yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia hidup untuk dua perkara ini. Untuk berilmu tentang Allah, kemudian menyembah Allah. Manusia hidup bukan buat bekerja cari makan. Manusia hidup bukan untuk bermegah-megahan. Manusia hidup bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan, itu bukan tujuan. Sekali lagi kita sekarang berbicara tentang tujuan. Tujuannya adalah berilmu tentang Allah, kemudian menyembah Allah atas dasar ilmu tersebut. Ini tujuan adanya manusia di muka bumi ini. Sehingga segala sesuatu yang bisa mencegah kita dari mendapatkan tujuan, maka itu adalah perkara yang melalaikan yang harus kita tinggalkan. Dan kita nggak mengatakan bahwa kita harus ibadah terus, kita nggak kerja, kita nggak cari uang. Ya jelas tidak demikian. Nabi SAW menganjurkan kita untuk giat dalam bekerja. Nabi SAW mengatakan, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma illa an yaghrisahu falyaf'al. Kalau hari kiamat itu datang, dalam keadaan di tangan kalian ada bibit tanaman, maka jangan dia bangkit sampai dia menanamkan bibit tersebut. Bayangkan, ini kondisinya udah hari kiamat. Tapi kata Nabi SAW, jangan dia bangkit sampai dia menanam bibit tersebut. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memerintahkan orang-orang untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mencari rizki di bumi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ya, bertebaranlah kalian di bumi Allah, kemudian carilah keutamaan dari Allah. Maksudnya cari rizki. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Mulk juga demikian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Berjalanlah kalian ke penjuru-penjuru bumi, kemudian makanlah dari rizki yang ada di bumi. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa seorang tetap harus bekerja, dia mencari dunia, akan tapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah berilmu tentang Allah, dan tujuan kita adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah satu hal yang penting sekali untuk kita yakini bersama gitu ya. Karena akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh ketika kita tidak menjadikan dunia sebagai orientasi hidup kita. Ya, orang bisa stres kalau dia selalu mengejar profit. Orang bakal stres kalau dia selalu memikirkan target-target penjualan dan seterusnya. Hanya dunia yang dia pikirkan, bangun tidur dunia, mau tidur dunia. Kalau dia kumpul sama teman-temannya, bicaranya tentang dunia. Kalau dia punya hubungan sama orang lain, maka hubungan itu atas dasar dunia. Dia marah sama orang lain, marahannya karena apa? Karena urusan dunia. Dia cinta sama orang lain karena apa? Karena itu adalah partner bisnisnya. Terus begitu. Ini yang menjadikan hidup itu rusak. Ya, kehidupan seorang muslim itu runyam. Itu karena itu. Karena dia terlalu terobsesi dengan dunia sehingga akhiratnya terkesampingkan. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang fenomena ini dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa shattata lahu syamlah, wa lam ta'tihi minad dunya illa ma qaddara lah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang orientasinya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan pelupuk matanya. Lihat, ini efek negatif yang pertama kalau orientasi kita dunia.
kita menganggap bahwa kemiskinan ada di depan mata kita, dan ini terjadi. Ya, padahal dia punya uang, dia punya rezeki yang cukup, dia memiliki hidup yang nyaman, akan tapi karena pola pikirnya salah, yang dia pikirkan selalu dunia, selalu dunia, selalu dunia, sehingga dia menganggap kalau dia nggak kerja sebentar saja, kalau dia fokus beribadah, kalau dia menuntut ilmu, maka dia bakal jadi miskin. Itu efek negatif yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah akan jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Wa syattata lahu syamlah. Dan Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan Allah tidak akan memberikan kepadanya dunia kecuali sekedar apa yang sudah Allah tuliskan untuknya. Ya, sehingga capek-capek memikirkan ternyata dapatnya cuy segitu-segitu aja. Ini konsep yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa forum kita saat ini betul-betul murni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dari wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran dan yang Allah turunkan dalam lisan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa dapat pencerahan dari forum ini. Ya, sehingga dunia ini nggak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali pun. Bayangkan, kita ketika melihat dunia, kita melihat banyak kebaikan di dunia. Betul tidak? Banyak kebaikan di dunia. Tapi di dalam Al-Quran, dalam 6.000 sekian ayat, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan tentang dunia kecuali Allah sebutkan dengan celaan. Teman-teman sekalian bisa cek, silahkan buka dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau bisa dapatkan satu ayat yang Allah memuji dunia, dapat hadiah nanti dari Syafiq. Gak ada. Bahkan penyebutan dunia di dalam Al-Quran itu betul-betul menjelaskan betapa tidak berharganya dunia. Sekali lagi, padahal dunia ada kebaikan di sana. Tapi kalau kita lihat konteks Al-Quran tentang dunia, maka seakan-akan gak ada kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela dunia di banyak ayat. Di antaranya adalah dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa al-mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megah antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang menyirami tanaman-tanaman sehingga mengagumkan para petani. Ya, jadi Allah menyebutkan permisalan di sini bahwa dunia itu seperti ya hujan yang menyirami tanaman-tanaman sehingga petani itu senang dengan fenomena ini. Ya, tanaman-tanaman yang disirami oleh air hujan. Kemudian kata Allah, tanaman itu menjadi kering dan kalian melihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ya, yang tadinya menakjubkan, tanaman-tanaman yang hijau yang disirami dengan air yang subur, ternyata lama-kelamaan menjadi kering. Kemudian menjadi menguning dan hancur. Itu hakikat dari kehidupan dunia. Kemudian kata Allah, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hanyalah kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Allah bicara tentang dunia. Kesenangan yang menipu. Kemudian dalam surat Yunus
Ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Ya, perhatikan ayat ini. Maka tumbuhlah berbagai macam tanaman karena air tersebut. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Sampai ketika bumi telah sempurna kemegahan dan keindahannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab yang kami turunkan di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya bagaikan tanaman-tanaman yang sudah ditebang. Ya, seakan-akan itu semua belum pernah tumbuh. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Ini kata Allah tentang dunia. Ini kata Allah tentang dunia. Jadi jangan terlalu silau sama dunia. Jangan terlalu silau. Boleh terkadang naluri kita pengen gitu ya, punya mobil mewah, punya uang banyak. Tapi jangan terlalu silau. Fitrah manusia, suka kemegahan, suka kemewahan, suka harta. Tapi jangan berlarut-larut. Itulah pentingnya forum ini. Kita saling mengingatkan tentang apa sebetulnya dunia yang dicari oleh setiap orang ini. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian masuk ke sebuah pasar. Tiba-tiba di tengah jalan ada, kata Jabir bin Abdullah yang bercerita, ya, kata beliau, "Famarra bijidin asakin mayit." Kita melihat ada bangkai kambing, ya, bangkai kambing yang cacat. Bangkai kambing yang cacat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bangkai kambing yang cacat itu di telinganya, kemudian mengangkatnya di hadapan para sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham." Siapa di antara kalian yang mau memiliki ini dengan membayar 1 dirham? Dengan membayar 1 dirham. Maka para sahabat mengatakan, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih." Wahai Rasul, kalau gratis pun kita nggak mau beli. Kita nggak mau mendapatkannya. Kalau gratis pun kita nggak akan menerima. Apa yang akan kita manfaatkan? Ya, dari seekor kambing, dan itu adalah bangkai, bahkan ketika hidup dia cacat. Apa yang nggak ada manfaatnya sama sekali, kata para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi la dunya ahwanu Allah min hadza alaikum." Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina bagi kalian daripada bangkai kambing ini. Lihat, ternyata bangkai kambing itu lebih mending daripada dunia. Dunia lebih jelek. Dunia lebih hina. Dan siapa yang mengatakan ini? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, yang kita percaya seluruh sabdanya, dan kita yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah yang pasti benar. Kata beliau, dunia itu lebih jelek daripada bangkai kambing yang cacat. Lihat, dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian apa yang salah di dunia sebetulnya? Ini pertanyaan besar. Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada pujian untuk dunia? Dan kenapa di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela dunia? Apa yang salah sebetulnya? Ada perkataan sangat baik sekali dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini perkataan indah luar biasa, sampai saya pribadi senang banget ketika mendapatkan nukilan ini. Beliau menjelaskan kenapa dunia itu tercela di banyak ayat, di banyak hadis. Kata beliau,
Antum perhatikan baik-baik ya. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Kata beliau, wa'lam anna dhammal warid fil kitabi was sunnah lidunya laysa huwa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan nahar al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah. Fa inna Allah ta'ala ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Kata Ibnu Rajab, ketahuilah sesungguhnya celaan terhadap dunia yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah bukan celaan terhadap waktu yang ada pada dunia, yaitu malam dan siang yang silih berganti sampai hari kiamat. Ya, karena sesungguhnya Allah menjadikan keduanya silih berganti agar manusia berzikir dan bersyukur. Jadi celaan-celaan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu bukan tertuju kepada waktu yang ada dalam dunia, siang dan malam, bukan. Kemudian kata beliau, walaysa dhammu raji'an ila makani dunya alladhi huwa al-ard allati ja'alaha Allah li bani Adam mihadan wa sakana. Dan celaan-celaan itu tidak juga tertuju kepada dunia yang maksudnya adalah tempat, yaitu bumi. Tempat tinggalnya manusia dan tempat yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wala ila ma auda Allahu fiha minal jibal wal bihar wal anhar wal ma'adin. Wala ila ma mantabaha fiha minaz zar'i wasyajar. Dan tidak juga celaan-celaan ini tertuju kepada gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, hasil bumi. Ya, celaan itu enggak tertuju kepada hal tersebut. Dan tidak juga kepada tanaman-tanaman dan pohon-pohon. Wala ila ma batha fiha minal hayawanat wa ghairi dzalik. Dan celaan ini tidak juga tertuju kepada hewan-hewan yang tinggal di bumi. Fa inna dzalika kullahu min ni'matillahi ala ibadihi bima lahum fihi minal manafi'. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang tadi disebutkan adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya agar mereka mendapatkan manfaat. Walahum bihi minal i'tibar wal istidlal ala wahdatiyati sani'ihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Dan dengan itu semua mereka, maksudnya hamba-hamba Allah, mengambil pelajaran dan bukti-bukti akan keesaan Allah dalam menciptakan, kemampuan serta keagungannya. Jadi celaan-celaan yang dalam Al-Quran dan Sunnah kepada dunia itu bukan tertuju kepada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nggak ada yang salah sama bumi, nggak ada yang salah sama pohon-pohon yang ada di dalamnya, lautan, sungai-sungai, ya, nggak ada yang salah dengan hal-hal tersebut. Hewan-hewan itu semuanya nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita semua, anak-anak Adam. Kemudian kata beliau, wa innamadzam, akan tapi celaan-celaan itu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fid dunya. Celaan-celaan itu tertuju kepada sikap anak-anak Adam di dunia. Allahu Akbar. Ternyata yang salah siapa? Yang salah kita. Sikap manusia itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmad aqibatuh. Kata Ibnu Rajab, karena kebanyakan dari perbuatan-perbuatan dan sikap manusia itu cenderung tidak terpuji, bahkan memiliki akibat yang berbahaya. Bal yaqa'u ala ma tadurru aqibatahu aw la tanfa'. Bahkan mendatangkan banyak sekali mudarat dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Lihat. Ternyata yang salah apa? Yang salah sikap kita. Yang salah pola pikir kita. Mindset kita terhadap dunia itu yang salah. Bukan dunianya. Bukan uangnya. Bukan mobilnya. Ya. Itu semua kenikmatan yang Allah berikan. Tapi bagaimana cara kita memandang harta? Bagaimana kita memandang mobil? Bagaimana kita memandang rumah? Bagaimana kita memandang aset? Bagaimana kita memandang pekerjaan yang sekarang sedang kita geluti? Itu cara pandangnya, mindset kita, pola pikir kita yang salah. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak mencela dunia dan Nabi SAW banyak menyebutkan keburukan dunia? Itu semua tertuju kepada perbuatan-perbuatan manusia.
Ya. Sehingga yang salah dari perbuatan manusia adalah bahwa mereka terlalu tamak. Mereka terlalu tamak dengan dunia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini adalah fitnah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti umatnya 1400 tahun yang lalu. Nabi SAW mengatakan, Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah yang Allah berikan kepada mereka. Diberikan ujian. Dan fitnah untuk umatku adalah pada harta. Lihat. Harta, kata Nabi SAW, yang menjadi fitnah bagi manusia. Ya, bukan cuma fitnah kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, pimpinan-pimpinan kafir Quraisy yang memerangi Nabi, bukan cuma kepada mereka, tapi kepada umat Nabi Muhammad seluruhnya. Sampai juga kepada kita. Dan kita tahu maksud ujian ya. Ujian adalah kita tahu maksud fitnah ya. Fitnah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, Allah ingin melihat bagaimana kita bersikap terhadap harta tersebut. Sehingga itu adalah tipikal manusia, bahwa manusia ini tamak kepada harta. Banyak di antara mereka yang nggak lolos ujian. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini." Perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang akan merusak agamanya. Lihat, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata rasa tamak yang ada dalam hati kita itu lebih menghancurkan agama kita daripada dua serigala yang lagi lapar yang dilepaskan kepada kumpulan kambing. Kita tahu apa yang akan diperbuat oleh serigala itu kalau dia lagi lapar dan ditaruh di tengah-tengah kumpulan kambing. Serigala itu akan memakan kambing-kambing itu. Dan para ulama menyebutkan ya, cara makan serigala itu dengan mengoyak dan menghancurkan, menjadikan kambing-kambing itu kacau. Ya, rusak. Ternyata itu nggak seberapa jika dibandingkan dengan kerusakan agama kita yang disebabkan oleh rasa tamak manusia kepada harta dan jabatan. Makanya kita nggak kaget ya kalau kita dengar hadis ini, kita nggak kaget. Ada orang-orang yang menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan harta. Ada orang-orang yang rela untuk mencaci maki ulama, mencaci maki ustadz, untuk apa? Untuk mendapatkan harta atau kedudukan. Sebagian orang berdusta, untuk apa? Agar dia bisa mendapatkan kursi. Sebagian orang melakukan dosa-dosa besar. Sebabnya apa? Untuk mendapatkan harta dan kursi. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti benar. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya al-qalil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah yang bagaikan kepingan malam. Saking gelapnya fitnah itu. Pada waktu tersebut, kata Nabi, ada orang-orang yang beriman di pagi hari, kemudian dia kafir di sore hari. Sebagian mereka mukmin di sore hari, tapi kafir di pagi hari. Lihat betapa cepat berubah agama seseorang. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, yabi'u dinah bi'aradin minad dunya al-qalil, karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit.
Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menjual agama kita untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Kalau kita tahu itu haram, ya udah tinggalin. Tinggalkan. Dengan rasa percaya diri dan iman yang ada dalam hati kita. Bahwa kita nggak mau sesuatu yang haram. Kita nggak mau mengganti agama kita. Kita nggak mau merubah aturan Allah karena sekedar hawa nafsu yang ada di hati kita. Nggak masalah profit kecil, nggak masalah. Yang penting khair wa barakah. Yang penting ada kebaikan di sana. Yang kita cari, orang yang beriman, dia mencari keberkahan. Bukan mencari nominal. Nggak semua nominal yang besar itu berkah. Nggak semua. Keberkahan itu kebaikan. Keberkahan adalah kenyamanan. Keberkahan adalah ketentraman hati. Keberkahan adalah impian seluruh manusia. Keberkahan itu kebahagiaan dalam hidup. Itu keberkahan. Sehingga jangan pernah mau menukar antara keberkahan dengan nominal. Jangan. Bisa jadi harta kita sedikit, tapi dikasih berkah sama Allah. Dijadikan keluarga kita sehat, seluruh kebutuhan tercukupi, hati kita nyaman, senang, tentram, itu jauh lebih kita inginkan daripada nominal yang besar. Tapi banyak keburukan yang kita dapatkan di kehidupan kita. Dan kita yakin sebagaimana sabda Nabi SAW, wal barakatu minallah, dan keberkahan kata Nabi itu datangnya dari Allah. Kalau keberkahan itu datangnya dari Allah, maka kita harus tempuh cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Gak mungkin kita dapat keberkahan dari Allah kalau kemudian kita mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Mencarinya dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah tipikal dari manusia. Ya, dia punya rasa tamak yang besar terhadap harta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hal ini di antara dalam surat Al-Fajr ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Melampaui batas. Kemudian dalam surat Al-Adiyat ayat 8, Allah juga berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi la syadid." Dan sesungguhnya cinta manusia kepada harta benar-benar berlebihan. Terlalu berlebihan. Ya. Ini tipikal dari manusia. Kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna minallahi illa bu'da." Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari kiamat telah dekat dan manusia tidaklah bertambah dalam diri mereka kecuali semangat untuk mengejar dunia, dan tidaklah mereka bertambah dalam urusan agama kecuali semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, kata Nabi, kiamat sudah dekat, akan tapi manusia semakin semangat dalam mencari dunia dan semakin menjauh kepada Allah. Terbukti atau tidak? Sangat terbukti. Ya. Berlebihan dalam mengejar dunia. Sekali lagi kita nggak bicara tentang motivasi mencari nafkah ya. Ini konteksnya sekarang lagi meredam fitnah yang menjadi tipikal dari manusia, itu rasa tamak. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang motivasi agar seorang itu bekerja, yang mencari nafkah yang halal, banyak sekali. Akan tapi inilah tipikal manusia. Ya, inilah tipikal manusia bahwa mereka terus-menerus menginginkan dunia. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'an min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan." Sesungguhnya anak Adam, manusia, jika dia telah memiliki satu lembah berisi emas,
Coba antum bayangkan, sekarang kita memiliki atau setiap dari antum memiliki emas sebanyak 1 lembah. Apa yang antum inginkan? Apa yang antum lakukan? Membangun sekolah, membuatkan rumah untuk orang tua, ya, bikin masjid, sedekah, infak, dan seterusnya. Jika itu jawabannya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kebaikan kepada kita semua. Nabi SAW mengatakan kalau manusia memiliki 1 lembah yang dipenuhi oleh emas, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan, kalau dia sudah punya 2 lembah, maka dia akan menginginkan yang ketiga. Lagi-lagi ini hadis yang benar adanya. Kemudian kata beliau, wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Dan sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menutup mulut manusia kecuali tanah. La ilaha illallah. Jadi terus dia bakal menginginkan lagi sampai wafat. Kalau udah mati baru berhenti. Jadi hati-hati. Ya kita harus rem, kita harus tahu batasan, kita harus belajar agama, kita harus baca ayat-ayat Al-Quran, kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi SAW agar kita punya kendali untuk ketamakan yang ada dalam hati manusia. Itu harus ada kendalinya. Nggak bisa semuanya diterobos. Mau yang halal, mau yang haram, yang penting dapat uang. Nggak peduli menzalimi orang lain, nggak peduli dibenci sama orang lain, yang penting saya jadi orang kaya. Dan ini prinsip sebagian orang zaman sekarang. Yang penting kaya. Kalau udah kaya, udah segala-galanya seakan-akan. Ya, ini Nabi SAW yang mengatakan. Memang, manusia itu nggak bakal puas sampai dia mati. Sudah ketutup tanah mulutnya, baru kemudian dia nggak mau lagi untuk menambah hartanya. Kemudian kata Nabi SAW di akhir hadisnya, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ, dan Allah akan menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Seakan-akan Nabi SAW sedang menasihati kita. Betul bahwa kita pengennya dunia terus, betul bahwa kita selalu mencari dunia, betul bahwa kita udah berlebih-lebihan dalam dunia. Kemudian di akhir hadisnya kata Nabi, وَيَتُوبُ اللَّهُ, Allah akan menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Ya, sehingga kita harus paham tentang bagaimana cara mengelola harta yang baik. Kita harus mengerti seperti apa seharusnya kita mengeluarkan harta kita. Atau bagaimana kita bersikap dengan harta yang kita punya sekarang. Coba pikirkan semuanya ya. Anda mau bertanya, tapi jawabannya silahkan dijawab oleh masing-masing dari kalian ya. Berapa harta yang Anda punya sekarang? Berapa harta yang Anda punya sekarang? Termasuk di dalamnya aset dan lain-lain. Kekayaan Anda berapa? Mungkin 10 juta, mungkin 20 juta, mungkin 100 juta, mungkin 1 miliar, mungkin 2 miliar, mungkin lebih dari itu, mungkin kurang dari itu. Ya kalau sudah dijawab, tahu jawabannya, berapa harta yang Anda miliki sekarang? Coba kita perhatikan hadis Nabi SAW. Sebetulnya apa yang terjadi pada harta kita dan seperti apa ya hakikat dari harta yang kita miliki. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, yaqulul abdu mali mali. Hamba-hamba Allah, manusia, ini selalu mengatakan hartaku, hartaku. Maksudnya mereka sangat mencintai harta mereka. Kemudian kata Nabi, innama lahu min malihi thalath. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Ma'akala fa'afna, au labisa fa'abla, au a'ta faqtana. Kata Nabi SAW, dari harta yang dia miliki, yang pertama, apa yang ia telah makan, maka dia akan habis. Kemudian yang kedua, apa yang ia kenakan,
akan menjadi usang. Dan yang ketiga, apa yang ia berikan, maka itulah yang dia miliki. Apa yang dia berikan, itulah yang dia miliki. Kemudian kata Nabi, wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain tiga itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Hadis ini kalau bisa dihafal, tolong dihafal. Kalau nggak bisa dihafal, ditulis, kemudian ditempel di kamar antum atau di pintu keluar rumah. Setiap mau kerja, setiap mau ke aktivitas, baca hadis ini. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan, yaqulul abdu mali mali, manusia mengatakan hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalath, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Apa yang ia makan, maka itu akan habis. Apa yang ia gunakan, pakai, itu akan usang. Dan apa yang ia berikan, itu adalah miliknya. Dan selain 3 hal tersebut, maka akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Ini konsep Nabi SAW bagaimana memandang harta yang kita miliki. Ya, Anda berharap bahwa forum ini betul-betul bisa memberikan mindset yang benar terhadap harta. Ya, jadi forum ini tujuannya adalah memperbaiki mindset kita dalam bersikap terhadap harta. Dan ini yang Nabi SAW katakan. Kita punya harta sekarang. Yang bermanfaat buat kita adalah apa yang kita makan, kemudian dia habis. Ya, itu punya duit berapa? Pendapatan berpuluh-puluh juta misalnya. Atau berharap untuk dapat uang miliaran. Ketahuilah bahwa yang bermanfaat bagi kita adalah apa yang masuk ke mulut kita. Apakah antum bakal makan 1 miliar? 2 miliar itu bakal antum makan? Apakah apa yang kita makan? Itu Nabi SAW katakan. Yang pertama adalah harta yang kita miliki adalah apa yang kita makan. Dan itu akan hilang, akan habis. Kemudian yang kedua, yang kita gunakan. Kita beli baju, kita pakai baju tersebut. Dan baju ini akan usang. Selesai sudah, habis. Kemudian yang ketiga adalah a'ta faktana, yang disedekahkan, maka itu yang dia miliki. Ini luar biasa ya kawan. Ya teman-teman sekalian, ini konsep dari Nabi SAW yang betul-betul pure, murni dari wahyu. Nggak bisa orang karang-karang konsep memandang harta seperti ini, nggak bisa. Ini betul-betul wahyu dari Allah. Taib, sehingga apa yang kita berikan, itulah yang kita miliki. Yang masih ada di kita, entah kita makan kemudian habis, atau kita pakai kemudian usang, kemudian setelah ini akan hilang, atau diwariskan kepada orang lain. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menegaskan semakna dengan pola fikir ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi SAW, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dirinya sendiri? Maka kata Nabi SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasul, semua dari kita pasti mencintai harta yang dia miliki. Dia nggak mungkin suka sama harta orang lain. Ya, karena itu bukan hartanya. Yang dia suka adalah harta yang dia miliki. Dia menginginkan punya harta sendiri. Ya, itu maksudnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'illa ma lahu ma qaddam wa ma lawarithihi ma akhor. Sesungguhnya harta yang dia miliki adalah harta yang dia pergunakan untuk sedekah. Dan harta ahli warisnya adalah harta yang dia simpan. Jadi antum sekarang punya harta yang antum keluarkan untuk sedekah, itulah harta milik antum. Dan harta yang antum simpan di rekening, entah aset yang kita beli untuk mengamankan kekayaan kita, itu bukan punya kita, kata Nabi.
Yang bermanfaat adalah yang keluar dari kita, yang kita keluarkan. Dan inilah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik istrinya. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah adalah wanita yang paling beruntung karena suaminya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat untuk para akhwat, untuk para wanita muslimat. Pilihlah laki-laki yang bisa mendidik kita bagaimana kita memandang dunia yang benar. Lihat bagaimana Nabi, seorang suami, mendidik istrinya dalam memandang dunia. Perhatikan baik-baik kisah ini. Aisyah bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan keluarganya untuk memotong kambing. Jadi Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian dagingnya ini diberikan kepada Aisyah untuk dipotong, kemudian dibagikan kepada orang-orang dan dimasak. Dan ini diantara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW suka memberi makanan kepada orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian memberikan kepada istrinya supaya diolah. Selesai, Nabi SAW datang ke rumah. Ya, Nabi SAW datang ke rumah setelah berselang waktu, maka Nabi SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Apakah ada yang tersisa? Maksudnya apa, udah dibagikan semua atau masih ada? Apakah ada yang tersisa? Kata Aisyah, lihat kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Wahai Rasulullah, yang tersisa hanya bagian paha depan. Dan Nabi SAW paling suka bagian paha depan kambing. Maka Nabi SAW mengatakan, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Tidak, wahai Aisyah, seluruhnya masih ada kecuali bagian paha depan. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi SAW mau merubah mindset Aisyah dan merubah mindset kita semua. Ya, secara fitrah, secara akal yang kita ketahui, bahwa kita kalau punya satu barang nih, kita punya harta, kemudian sebagiannya kita kasih ke orang lain, maka yang sisanya itu yang milik kita. Itu cara kita berpikir, dan semua orang berpikir begitu. Tapi Nabi SAW berpikir sebaliknya. Tapi bukan begitu cara pikirnya. Cara pikirnya bukan begitu. Mindset yang benar adalah yang kita berikan ke orang lain itu milik kita. Tapi yang ada sama kita, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita bersenang-senang dengan harta itu, maka itu bukan milik kita. Itu gak akan tersisa, itu akan habis. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah mindset manusia. Dan inilah seharusnya yang ada dalam hati kita, yang ada di pikiran kita. Bahwa harta yang kita keluarkan itulah yang bermanfaat bagi kita. Itu yang bermanfaat bagi kita. Bukan harta yang kita miliki sekarang. Dan hal ini difahami betul oleh para sahabat radhiyallahu anhu wardhahum. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat cerdas dalam mengelola harta mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam itu wafat, mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir kebaikannya. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya ikhwan, gak ada yang lebih penting setelah kita wafat nanti kecuali amal soleh kita. Gak ada yang lebih penting sekali lagi kecuali amal soleh kita. Kita berharap sholat, kita berharap untuk melakukan kebaikan, birrul walidain, berharap untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi udah bukan lagi waktunya untuk beramal. Kita udah wafat, kita gak bisa lagi beramal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya dunia adalah darul amal la jaza'a fih. Dunia ini waktunya untuk beramal dan tidak ada balasan di sana. Wal akhirah, adapun akhirat, darul jaza' la amala fih, adalah waktu untuk dibalas dan bukan waktu untuk beramal. Sehingga Nabi SAW memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabatnya bahwa ada loh 3 amalan yang bermanfaat walaupun dia sudah wafat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, yang manfaatnya mengalir terus. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga adalah apa? Anak soleh yang mendoakannya. Utsman bin Affan sangat memahami betul tentang konsep ini. Sangat memahami betul tentang konsep ini.
Sehingga kalau kita ke Madinah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk ke dua kota suci, di em, eh, persis di ring road nomor 1 di Madinah itu ya, yang di sekitaran Masjid Nabawi, kita dapatkan ada satu gedung, yang gedung itu ada pelang yang bertuliskan bahwa ini adalah wakaf dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Dan itu gedung kemudian dipakai untuk perhotelan. Ya, untuk hotel, kemudian ada beberapa pertokoan di sana. Nah, itu sewanya ke siapa? Sewanya ke Utsman bin Affan. Tuh bayangkan. Diwakafkan oleh Utsman bin Affan, kemudian sampai sekarang dimanfaatkan. Allahu Akbar. Sampai sekarang dimanfaatkan. Utsman bin Affan, ini ngomong-ngomong ya, by the way, Utsman bin Affan ini umurnya di kuburan itu jauh lebih panjang daripada umurnya ketika dia di dunia. Utsman hidup sekitar 80 atau 90 tahun di dunia. Tapi di kuburan sampai saat ini, berapa umurnya? Sekitar 1400 tahun. 1400 tahun hidup di dalam kubur. Dan pahalanya masih mengalir seakan-akan dia masih ada di atas bumi beramal soleh. Seakan-akan dia masih ada di atas bumi beramal soleh. Ini orang yang cerdas dalam berinvestasi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah. Kita sering dengar Utsman adalah saudagar yang kaya, ya bisnismen yang luar biasa, strategi bisnisnya sangat hebat, gigih dalam bekerja, hartanya banyak, kekayaannya luar biasa. Tapi bukan itu kecerdasan Utsman sebenarnya. Kecerdasan Utsman yang sebenarnya adalah ketika dia mempersiapkan, dia berinvestasi untuk kehidupan yang lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Ketika dia ada dalam alam kubur. Ketika dia nggak bisa lagi beramal. Itu investasinya Utsman bin Affan. Jadi inilah investasi yang ingin kita bicarakan. Yang seharusnya kita sadar tentang investasi terbesar ini. Jadi bukan investasi sama Syafiq ya. Ternyata investasi terbesar adalah ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dan dijalankan oleh banyak kaum muslimin. Subhanallah. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul mu'minina akyas, wahai Rasul, siapa orang beriman yang paling cerdas? Siapa yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, Al-akyasu min ummati, orang-orang yang cerdas dari umatku adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang-orang yang senantiasa menghitung-hitung amal solehnya. Maksudnya bermuhasabah, dia lihat keadaan dirinya, kemudian dia beramal untuk setelah kematian. Investasi setelah kematian. Orang yang cerdas dalam finansial ketika di dunia, ya, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita suka dengar webinarnya, kemudian dipresentasikan di seminar-seminar adalah orang-orang yang memikirkan masa depannya di hari tuanya. Umur 50 dia udah nggak perlu kerja, tapi dapat income, dapat passive income. Umur 40 dia udah nggak perlu bekerja, udah bisa pensiun, dan dalam keadaan mapan. Itu yang selalu disebut kecerdasan dalam finansial, betul tidak? Semua orang berharap demikian, bisa secepatnya dia pensiun, tapi dalam kondisi dia mapan dalam finansial. Ya akhi, barakallahu fik, betul itu adalah sebuah kecerdasan. Tapi betapa bodohnya kita kalau kita berpikir untuk pensiun dini dan kita menikmati hidup, tapi ternyata ribuan tahun setelahnya kita bakal sengsara. Atau bahkan ratusan ribu tahun atau jutaan tahun, kita nggak tahu nih kita bakal dikubur berapa ribu tahun, kita nggak tahu. Betapa bodohnya kita kalau kita mempersiapkan untuk hari tua kita cuma 10 tahun, 20 tahun mungkin. Atau mungkin kita nggak dapat hari tua sama sekali, kita nggak tahu. Tapi kemudian kita lalai untuk berinvestasi
untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Dan ini sekarang Anda berbicara betul-betul murni untuk orang-orang yang beriman kepada hari akhir ya. Kepada kaum muslimin. Kita percaya hal tersebut. Dan itu termasuk salah satu dari rukun iman. Iman kepada hari akhir. Sehingga ini adalah investasi yang terbesar. Ini adalah investasi yang terbesar. Ketika seseorang memikirkan hartanya akan bermanfaat bagi dirinya setelah dia wafat. Ingat-ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat-ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Apa kata Nabi SAW tadi? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Seluruhnya masih ada kecuali paha bagian depan. Seluruhnya masih ada kecuali paha bagian depan. Sehingga harta yang bermanfaat bagi kita adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Harta yang kita infakkan, itu yang akan bermanfaat bagi kita. Sehingga sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi antaranya ada tutup dengan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Ya, sesungguhnya di antara amalan-amalan dan pahala yang akan terus didapatkan oleh seorang yang beriman walaupun dia sudah mati, ya, di antara amalan dan pahala yang akan terus didapatkan oleh seorang yang beriman walaupun dia sudah mati adalah yang pertama kata Nabi, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan. Allah, ini kita berharap banget deh. Ya, semoga kita dapat keutamaan yang ini. Kita berusaha untuk belajar, menuntut ilmu, kemudian kita sebarkan. Sebarkan ke keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, kita ajarkan agama. Supaya kita dapat pahala setelah kita mati. Kita mati tapi kita masih mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang-orang beramal dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini nggak harus antum jadi ustadz ya. Ya, seorang bisa berusaha untuk membantu seorang ustadz misalnya untuk menyebarkan ilmunya. Membuat satu acara, jadi panitia kajian kah? Ya, berusaha untuk menyebarkan ilmu. Atau sebagai orang tua, kita ajarkan anak-anak kita. Sehingga ini yang pertama. Kemudian yang kedua, awalan sholihan tarakah, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Dididik dengan baik ketika dia hidup. Ketika dia wafat, anaknya soleh. Berdoa untuknya. Ini juga yang bermanfaat setelah dia mati. Ini investasi yang besar. Kemudian yang ketiga, au mushafan warrathah, atau mushaf Al-Quran yang dia bagikan. Subhanallah, ini amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Au baitan liblis sabil banah, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun. Yang kelima. Kemudian yang keenam, au nahran ajrah, atau air yang dia alirkan. Kemudian yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautih. Yang dari ketujuh adalah sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia saat sehat dan masih hidup. Maka 7 amalan ini kata Nabi SAW akan terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah wafat. Walaupun dia sudah wafat. Ya, ini di checklist nih. 7 ini nih. Mana yang sudah, mana yang belum. Ini investasi yang bakal menguntungkan kita. Ya silakan antum investasi sama Syafiq, gak masalah. Tapi yang 7 ini tolong di checklist. Ya. Kalau disuruh pilih sama Syafiq atau 7 ini, tolong pilih yang 7 ini. Ya. Sehingga ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kata beliau, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 perkara yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia wafat. Pahalanya akan terus mengalir walaupun dia wafat. Ya. Kemudian yang pertama kata Nabi, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, au kara nahran, yang mengalirkan saluran air. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang menggalikan sumur. Kemudian yang keempat, au gharasa nakhlan, atau menanam kurma.
Kemudian yang kelima, au bana masjidan, atau membangun masjid. Kemudian yang keenam, au warratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak soleh yang senantiasa memohonkan ampun baginya. Hadis sahih riwayatkan oleh Al-Bazzar, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi. Sehingga ini adalah 2 hadis ditambah tadi hadis yang pertama, ya ada 3 amalan. Kemudian hadis yang kedua tadi ada 7 amalan, hadis yang ketiga juga ada 7 amalan. Ini adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan sekarang agar memberikan manfaat kepada kita setelah kita wafat. Silahkan sekali lagi ditulis kemudian di checklist. Ya, tadi hadis yang pertama ada 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Kemudian hadis yang kedua adalah menyebarkan ilmu, anak yang soleh, mushaf, Al-Quran yang dibagikan, kemudian masjid yang dibangun, yang keempat, yang kelima rumah singgah untuk Ibnu Sabil yang dia bangun, ya, kemudian saluran air yang dia alirkan yang keenam, dan yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika ia sehat dan hidup. Ya, kemudian hadis yang ketiga ada 7 juga, ya hampir sama walaupun ada sebagian yang tidak disebut. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu, mengalirkan saluran air, mengalirkan sumur, ya. Kemudian yang keempat menanam pohon kurma. Ya, maksudnya menanam pohon kurma kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kelima membangun masjid karena mewariskan mushaf Al-Quran. Dan yang ketujuh meninggalkan seorang anak soleh yang senantiasa memohonkan ampun baginya. Sehingga ini adalah investasi yang terbesar yang seharusnya orang-orang yang cerdas berusaha untuk mengamalkannya agar mengamankan masa depannya ketika dia sudah wafat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Hamdi. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Buat teman-teman Syafikers yang ingin bertanya, silahkan untuk chat, atau jika ingin ada didiskusikan bisa langsung raise hand, nanti akan kita pilih. Masya Allah, tadi disampaikan oleh beliau ada 7 checklist ya Ustaz, dan semuanya mungkin nggak langsung berhubungan sama Syafiq. Tapi seperti yang disampaikan Ustaz Hamdi tadi, jika harus dipilih antara 7 checklist dan Syafiq, pilih 7 ini. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Dan bisa pilih dua-duanya sih, nggak masalah. Ya, insya Allah. Gimana? Tafadhol. Kita tunggu Ustaz. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin bisa ini Ustaz, kuis. Jadi kita insya Allah ada 3 buku dari Ustaz Amin Nurbaif yang judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Alhamdulillah ada tanda tangan beliau langsung. Kemudian ada satu lagi dari sponsor kita juga, kita didukung oleh Bread Indonesia sebagai salah satu yang mendukung kegiatan kita hari ini. Jadi ada 4 kurang lebih Ustaz, ada 4 hadiah yang bisa dibagikan. Dan insya Allah mungkin kita satu pertanyaan dulu, kemudian kita masuk kuis gitu bagian Ustaz. Baik, boleh. Ini ada pertanyaan Ustaz dari, namanya agak rumit, QCom/BTD. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara bertaubat dari harta haram? Betul Ustaz. Baik. Yang pertama, bahwa kita bertaubat sebagaimana taubat yang lain, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa syarat taubat itu ada 3. Syarat taubat itu ada 3. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan haram tersebut. Kemudian yang kedua, menyesal atas apa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Sehingga ini adalah 3 syarat agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini berlaku untuk seluruh dosa, apapun dosanya. Tapi kalau kemudian dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang lain yang sudah kita ambil. Ya, dan hak orang lain yang sudah kita ambil ini terbagi menjadi 3 bagian yang disebutkan oleh para ulama. Bagian yang pertama adalah
kehormatan orang lain, kemudian jiwa orang lain, dan harta orang lain. Ya, kehormatan orang lain seperti menggibah orang lain. Ya, maka cara taubatnya adalah dengan melakukan 3 syarat yang pertama, kemudian dia mendoakan orang tersebut, beristighfar untuknya, dan berusaha untuk menyebutkan kebaikan di majlis ghibah yang dia lakukan. Adapun kalau berkaitan dengan jiwa manusia, maka dia meminta maaf kepada keluarga yang sudah dibunuh. Ya, jika kemudian diminta dituntut untuk diqisos, maka itulah yang harus dilakukan. Kalau dimaafkan, maka itu adalah kebaikan yang diberikan kepada orang tersebut oleh ahli keluarga mayit. Kemudian jika hak orang lain yang diambil adalah harta, maka harta tersebut wajib untuk dikembalikan. Ya, dan kita tahu bahwa harta haram itu terbagi menjadi 2 ya. Ada harta yang haram yang merupakan hak orang lain. Dia mengambilnya tanpa ridho orang lain. Maka yang seperti ini harus dikembalikan kepada orangnya. Ya, seperti harta hasil korupsi misalnya, atau harta yang didapat dengan copet misalnya, dengan mencopet, ya, dengan mencuri. Maka ini harus dikembalikan ketika dia mau bertobat. Ada lagi harta yang didapat bukan hak orang lain dan dia dapatkan atas ridho. Ya, seperti transaksi dengan riba misalnya, atau dia kerja di instansi riba dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini para ulama menyebutkan, kalau ketika dia bertaubat, ya, kemudian hartanya sudah dia dapatkan dan dia nggak tahu hukumnya sebelumnya ketika dia mendapatkan harta haram tersebut, maka harta itu halal baginya, boleh dia bermanfaatkan. Ya. Akan tapi kalau dia sudah tahu hukumnya, maka harta yang dia dapat harus dia keluarkan. Ya, sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama dan yang difatwakan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala. Seperti itu, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Rega. Bismillah, bagaimana cara kita agar dapat istiqomah menjaga hati dari fitnah harta di akhir zaman ini, Ustaz? Mengingat godaan harta saat ini luar biasa banyak celahnya. Terima kasih, barakallahu fiik. Iya, betul ya. Kita nggak bisa merasa aman dari fitnah, merasa aman dari ujian. Karena ya itulah hakikat dari keimanan seseorang. Ya. Kita nggak mungkin kemudian mengatakan kita beriman, mengatakan kita adalah hamba Allah, lalu dengan mudah kita berjalan di atas hal tersebut. Pasti ada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mengatakan bahwa saya beriman, apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal katsibin. Maka Allah akan melihat siapa orang yang jujur dalam beragama dan siapa orang yang dusta dalam beragama. Dan ini adalah hakikat dari ujian. Ya, hakikat dari fitnah. Ketika kita mungkin seorang dapat ujian dari sisi harta, seorang dapat ujian dari sisi jabatan misalnya, atau dari hal-hal yang lain, maka tunjukkan kepada Allah bahwa kita mampu melewatinya dengan tetap taat istiqomah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang pertama adalah dengan belajar. Kita nggak mungkin bisa menghindar dari sesuatu yang haram kecuali kita tahu bahwa itu yang haram. Ada pepatah Arab yang mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang menghindar dari suatu bahaya kalau dia nggak tahu apa yang harus dia hindari? Nggak mungkin. Kita harus tahu. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman, ya, seorang sahabat Nabi mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sahabat-sahabat Nabi, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Akan tapi aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku takut keburukan itu, aku mendapatkan keburukan tersebut. Supaya maksud Hudzaifah, agar Hudzaifah tahu apa sikap yang harus dia lakukan ketika dia mendapatkan keburukan tersebut. Sehingga disinilah ya para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang berdagang, yang berbisnis, dia wajib untuk mempelajari seluk-beluk riba.
dia wajib untuk tahu fikih muamalah. Bahkan Umar bin Khattab masuk ke pasar Madinah, kemudian memerintahkan orang-orang yang lagi dagang untuk keluar dari pasar, belajar dulu. Karena orang yang nggak belajar, kata Umar, dia pasti terjatuh dalam riba, pasti. Ya karena dia nggak tahu, ya dia nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang bukan. Ya sehingga yang pertama agar kita bisa istiqomah adalah belajar. Yang kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta kepada Allah agar kita dijaga, ya, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan fitnah dunia dan fitnah kematian. Sehingga ini yang harus ditempuh ya ketika kita mau selamat dari fitnah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke kuis dari Erika Paramita. Ustadz, bagaimana caranya bisa sodako sedangkan diri masih belum mampu dan masih dibantu oleh saudara? Baik. Pertama Nabi SAW pernah mengatakan sabaqa dirhamun alfa dirham. Ada 1 dirham yang bisa mengalahkan 1000 dirham. Apa maksudnya? Terkadang seseorang punya uang sedikit, tapi ketika yang sedikit itu dia sedekahkan sebagiannya, maka itu bernilai sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang memiliki jutaan dirham tapi yang disedekahkan hanya 1000 dirham. Ini yang pertama. Sehingga sedekah itu tidak mengenal nominal. Berapapun yang kita keluarkan, ya jika itu ikhlas untuk Allah, kemudian kita berharap pahala darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dari harta tersebut. Ya, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Tayyib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah didatangi oleh orang-orang miskin dari kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur wad darajatil ula." Wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang kaya mereka telah mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian kata Rasul, kenapa? Apa yang mereka lakukan? Maka orang-orang miskin ini mengatakan, kami sholat sebagaimana mereka sholat, kami puasa sebagaimana mereka puasa, akan tapi kami tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka bersedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang amalan-amalan yang sama dengan sedekah? Maka Nabi SAW mengatakan, inna likulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari sadaqah, wa imatatil adza 'anit tariqi sadaqah. Sesungguhnya setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah. Ya, setiap amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar adalah sedekah, dan juga setiap orang yang menyingkirkan ranting yang ada di jalan itu juga merupakan sedekah. Sehingga maksudnya adalah bahwa bersedekah ya sama Nabi SAW tidak dikhususkan dengan uang saja, tapi amalan-amalan soleh dan kebaikan-kebaikan yang lain pun ya dinamakan oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Kemudian ada hadis lain yang memberikan harapan kepada kita semua yang mungkin belum mampu untuk bersedekah. Sebentar Anda nukilkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Ya, perhatikan baik-baik siapa saja 4 orang ini. Kata Nabi SAW, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamullahu fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Kata Nabi SAW, orang yang pertama adalah yang Allah berikan harta dan ilmu. Sehingga dengan harta dan ilmu yang dia miliki, dia pun bertakwa kepada Allah, dia menyambung tali silaturahmi, dia mengetahui hak-hak Allah yang harus dipenuhi,
maka ini adalah orang yang paling afdol. Lihat, yang punya harta dan ilmu. Kemudian yang kedua, abdur razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang kedua adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah ilmu tapi dia nggak punya harta. Fahuwa sadiqun liyah. Dia memiliki niat yang tulus. Kata Nabi yaqul, orang ini mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Fahuwa biliyatihi fa ajruhuma sawa. Orang ini memiliki niat yang tulus dan dia mengatakan, kalau aku memiliki harta, aku akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang yang pertama. Kata Nabi SAW, maka dengan niat yang ada di hatinya, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Allahu Akbar. Lihat, jadi yang pertama sama kedua sama. Padahal yang kedua nggak punya harta, tapi karena dia punya niat yang baik dan punya ilmu, tahu sedekah itu baik dan dia berharap untuk melakukannya, maka dia mendapatkan pahala walaupun tidak bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga kata Nabi SAW adalah kata Nabi SAW, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Orang yang ketiga adalah orang yang diberikan harta oleh Allah akan tapi tidak diberikan ilmu. Orang ini nggak punya ilmu, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah. Maka dia menggunakan hartanya dengan sembarangan. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Wala ya'lamullahu fihi haqqan. Dan dia tidak memenuhi hak-hak Allah dengan hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Maka ini adalah orang yang sangat buruk. Wa abdin, dan orang yang keempat adalah lam yarzuqhullahu malan wala ilman, yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki harta. Ini yang paling parah. Kemudian kata Nabi, fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Ya, orang ini berniat dan mengatakan, kalau aku punya harta, aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Kemudian kata Nabi, maka dengan niat orang ini, dosa yang dia tanggung sama dengan orang yang ketiga. Ya, jadi ini 4 orang. Yang pertama diberikan ilmu dan harta. Yang kedua diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi mendapatkan pahala yang sama. Walaupun yang kedua belum beramal, belum bersedekah, karena niatnya sudah baik. Kemudian yang ketiga, diberikan harta, tidak diberikan ilmu, dia bermaksiat kepada Allah dengan harta tersebut, maka dia adalah orang yang sangat buruk. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, tidak punya harta, tidak juga punya ilmu, sehingga cuma bisa berangan-angan. Dia berniat kalau punya harta, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Ya, sehingga dia mendapatkan dosa yang sama padahal belum beramal. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwa maksud niat di sini adalah niat yang masuk dalam kategori azam. Azam itu keinginan keras. Jadi kalau niatnya sudah masuk ke keinginan keras, maka itu terhitung dosa dan terhitung pahala. Ya, tapi kalau niatnya cuma besitan di dalam hati, maka kalau baik itu terhitung pahala, kalau dosa itu tidak terhitung dosa. Ya, kalau cuma terbesit dalam pikiran. Tapi yang jadi masalah di dalam hadis ini adalah orang tersebut sudah meniatkan seakan-akan dia betul-betul bertekad ingin melakukannya. Itu yang mendapatkan dosa yang sama. Semoga mencerahkan. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaiannya dan jawaban tadi, dan insya Allah itu menjadi akhir dari tanya jawab ini. Selanjutnya kita masuk ke kuis Ustaz, ada giveaway. Jadi dari Ustaz silahkan ada pertanyaan, nanti dari teman-teman Syafikers yang bisa menjawab silahkan untuk raise hand. Kita akan persilahkan untuk unmute dan jawab pertanyaan dari Ustaz Hamdi. Silakan Ustaz. 4 pertanyaan Ustaz. 4 ya. Ya. Sebutkan satu dalil ya dari dalil-dalil yang tadi disebutkan yang menjelaskan tentang bahwa tipikal dari sifat manusia adalah tamak kepada harta. Satu saja dalil. Baik, ini ada dari Didi Subagia. Monggo silahkan Mas Didi Subagia untuk menjawab. Silakan di-unmute dulu. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Ustaz, dalil yang menyatakan bahwa manusia itu
tamak terhadap harta, salah satunya itu surat Al-Aziyat ayat 8 Tad. Al-Adiyat ayat 8. Apa bunyinya? Terus belum hafal ada. Wa innahu lihubbil khairi. Artinya saja tadi ya. Boleh, boleh. Untuk artinya sendiri, kecintaan manusia terhadap harta terlalu berlebihan Tad. Betul, sahih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukur. Barakallahu fiik, Mas Dik Subagia, nanti saya japri untuk data-datanya, nanti juga bisa langsung DM di Instagram Syafiq. Syukron. Jazakallahu khairan. Kita langsung ke pertanyaan kedua, Ustaz. Monggo silakan. Pertanyaan kedua. Sebutkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua tentang hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia. Ya, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Sebutkan 3 hal tersebut. Banyak yang angkat tangan, Ustaz, Masya Allah. Yang duluan dari Yaldi Hasmi Asfar. Kepada Yaldi Hasmi Asfar, silakan untuk unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin menjawab Ustaz ya. Jadi ada 3 harta yang menurut Rasulullah pada sabda beliau. Yang pertama itu harta yang kamu makan itu akan habis. Yang kedua harta yang kamu pakai itu akan usang ataupun hancur. Yang 3 itu harta yang kamu sedekahkan, dan itulah yang utama yang menjadi harta yang milikmu secara hakikatnya. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Kalau fit Ustaz. Selamat Mas Yaldi Hasmi Asfar. Ini saya langsung japri untuk data lengkapnya. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ustadz untuk hadiah dari buku Sata Aminur Baith. Silakan Ustadz. Baik. Sebutkan 7 dari amalan yang Nabi SAW sebutkan yang akan memberikan kepada seseorang itu pahala walaupun dia sudah wafat. Ini checklist terakhir ini Ustadz ya. Ini ada langsung angkat tangan dari Rega, monggo silahkan untuk di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Ustaz. 7 perkara yang dilakukan oleh manusia di mana amalannya terus mengalir setelah ia wafat. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan. Kemudian mengalirkan air. Yang ketiga, mengalirkan sumur. Yang keempat, menanam pohon kurma dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Yang kelima, yaitu membangun masjid. Keenam, mensedekahkan mushaf. Dan yang ketujuh adalah anak yang soleh. Ya, betul. Anak yang soleh yang senantiasa memohonkan ampun baginya. Ahsan, betul. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Selamat Mas Rega, dan minta tolong nanti saya sudah japri untuk data lengkapnya. Dan Ustadz, ini terakhir Ustadz. Jadi dari salah satu yang mendukung acara ini, dari BET Indonesia, hadiahnya berupa sportwear. Jadi ini hadiah terakhir. Kalau yang tadi 3 itu adalah buku dari Ustadz kami, ini adalah dari sponsor. Monggo Ustadz, satu pertanyaan terakhir untuk bisa dijawab sama teman-teman Syafiq saat ini. Baik. Pertanyaan terakhir adalah sebutkan 2 tujuan diciptakannya alam semesta. Sebutkan 2 tujuan diciptakan alam semesta yang kita sebut di awal kajian tadi. Langsung ada yang jawab dari Lulu Nabila, silahkan untuk unmute.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu untuk berilmu kepada Allah, dan yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Iya betul. Barakallahu fiik. Masya Allah. Syukran. Afwan. Selamat kepada Mbak Lu Nabila, barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz, ini udah kita bagi-bagikan hadiah juga dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Syafikers sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kita pelajari bersama tentang apa itu sebetulnya investasi yang terbesar. Ya, dan semoga ini mencerahkan semuanya dan memberikan insight bagi kita semua tentang seperti apa seharusnya kita berpikir dan menyikapi dunia. Ya, sekali lagi dunia adalah satu perkara yang kita butuhkan, ya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, bahwa nggak ada yang salah dengan dunia sebetulnya. Nggak ada yang salah dengan harta, nggak ada yang salah dengan mobil yang kita punya, nggak ada salah dengan kendaraan yang kita miliki, nggak ada yang salah dengan rumah, aset yang dimiliki oleh manusia, nggak ada yang salah itu dengan itu semua, nggak ada sama sekali. Tapi yang salah adalah cara berpikir kita. Ya, ketika kita berpikir bahwa itu adalah segala-galanya. Yang salah adalah sikap kita terhadap dunia. Ketika kita terlalu mengejar dunia, sampai akhirnya akhirat kita tinggalkan. Kita nggak belajar agama, kita nggak mau beribadah, karena sebab terlalu tersibukkan dengan dunia. Kita nggak punya teman kecuali teman yang pertemanan yang didasari karena dunia. Kita nggak bermusuhan sama orang kecuali permusuhan karena dunia. Ini yang tercela. Ya, sikap kita. Maka semoga apa yang dipaparkan tadi bisa mencerahkan kita semua dan bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi apa yang disampaikan semoga bermanfaat, dan sekali lagi Anda berterima kasih kepada semua yang sudah hadir dan juga kepada tim Syafiq yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena kita yakin betul bahwa Nabi SAW mengatakan la yashkurillah man la yashkurillah, tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Sehingga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir dan juga tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Syafikers yang udah hadir dari awal sampai akhir, dan selamat kepada teman-teman Syafikers yang mendapatkan hadiah. Saya sudah japri satu-satu, jadi minta tolong untuk dikirim data-datanya. Buat kalau belum sempat dikirim di sini bisa melalui DM Instagram. Dan terakhir, minta tolong kepada teman-teman Syafikers semua untuk mengisi form yang udah saya share di chat sebagai bahan evaluasi kami, supaya nanti ke depannya bisa kita adakan kegiatan yang insya Allah juga bermanfaat seperti ini. Dan mengingatkan kembali, insya Allah besok kita tetap ada invest sharing yang akan sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan Ustaz Hamdi tadi. Dengan kajian Ustaz Hamdi tadi, kita jadi lebih berusaha untuk meredam hasrat kita terhadap dunia, tapi tetap kita mencari checklist dari yang sudah disebutkan Ustaz Hamdi tadi untuk bisa investasi tersebut memberikan keberkahan kepada dunia dan akhirat kita. Dan insya Allah besok kita akan bersama dengan Bro Deriansyah dengan tema mengembangkan omset bisnis dengan branding yang tepat. Dan acara insya Allah kita mulai jam 8 malam. Buat teman-teman Syafikers semua, terima kasih atas perhatiannya, dan kita cukupkan kegiatan invest sharing kita pada malam ini. Invest sharing kita kali ini didukung oleh TR Izzah, Drobayan Izzah, dan Bank Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Dan sampai jumpa kepada teman-teman Syafikers semua di acara invest sharing besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersilahkan untuk